Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa mannihi turfa'ud darajat. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa imamina wa qaidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi waqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para asatidzah, tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Al-Mubarakah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan di malam hari ini kembali Allah memberikan kepada kita taufiknya untuk kita bisa memulai hari baru kita dengan terbenamnya matahari di hari baru yang insyaallah mudah-mudahan di setiap waktunya kita selalu dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengisi dengan kebaikan-kebaikan dan amal saleh. Wabil khusus hadirnya kita di majelis ini mudah-mudahan menjadi satu tanda baik dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan selalu istiqamah hingga akhir hayat kita. Karena Nabi SAW bersabda dalam suatu hadis riwayat Imam Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapapun yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, Allah akan mudahkan dia untuk selalu menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini menjadi catatan amal yang kelak di yaumil qiyamah bisa menjadikan sebab Allah ridho kepada kita semua. Dan tentunya yang juga kita harapkan mudah-mudahan kita bisa bermajelis bersama dengan kekasih yang kita rindukan, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah di Jannatil Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang masih terkait dengan muqaddimah ya, atau pengantar kita mempelajari ilmu akidah atau ilmu tauhid, dan intinya ilmu yang berbicara tentang keyakinan seorang muslim. Tetapi kita belum masuk kepada masalah-masalah seputar ilmu akidah. Kita masih akan membahas konsep tentang berbagai macam jenis-jenis keilmuan di dalam Islam, yang itu pada dasarnya sebenarnya adalah merupakan satu kesatuan. Walaupun belakangan ya, setelah semakin jauhnya masa dengan Nabi Muhammad SAW dan banyak hal-hal yang terjadi pasca wafatnya Nabi, akhirnya umat Islam membutuhkan pensistematisasian suatu ilmu hingga kita mengenal berbagai macam ilmu yang muncul dalam sejarah peradaban Islam, khususnya dimulai pada abad kedua Hijriyah yang diistilahkan oleh para ulama sebagai abad tadwin al-ulum, abad kodifikasi ilmu ya. Jadi pada abad kedua Hijrah itulah jemaah sekalian berbagai macam ilmu muncul. Ada ilmu fikih, ada ilmu tauhid, ada ilmu akhlak ya, termasuk ilmu hadis, ilmu Al-Quran, ilmu usul fikih, dan ilmu-ilmu lain yang terus berkembang sampai masa kita. Tetapi titik kesamaannya adalah sumbernya sama, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, secara umum ilmu-ilmu ini jemaah sekalian kemudian diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan ilmu syar'i ya, atau kalau dijamakkan karena jenis ilmunya banyak disebut dengan al-ulum asy-syar'iyyah, ilmu-ilmu yang dasarnya adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi poin yang perlu mungkin saya tegaskan juga jemaah sekalian, syariat Allah itu atau yang sumbernya adalah wahyu, jangan kita hanya membatasi pada Al-Quran saja.
Ya, karena apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW dari hadis-hadis beliau Pak, itu juga sebenarnya hakikatnya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam suatu hadis riwayat Imam Abu Dawud, Nabi SAW itu pernah mengatakan, inni utitul kitaba wa mithlahu. Sesungguhnya aku diberikan oleh Allah Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran. Nah, yang semisal dengan Al-Quran itulah yang kemudian kita kenal dengan nama sunnah atau hadis, atau yang lebih tepat sebenarnya sunnah, ya. Karena kalau kita istilahkan dengan hadis Pak, sebenarnya hadis itu lebih umum daripada sunnah, ya. Setiap sunnah adalah hadis, tapi tidak setiap hadis adalah sunnah. Kalau kita belajar ilmu hadis, hadis itu bisa dibagi menjadi 4, ya. Kalau hadis yang disandarkan kepada Allah tapi bukan Al-Quran, namanya disebut hadis qudsi. Kalau hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, namanya disebut hadis marfu'. Nah, hadis marfu' inilah yang kemudian identik dengan istilah sunnah. Nah, sedangkan kalau hadis yang disandarkan kepada sahabat, namanya disebut hadis mauquf. Dan hadis yang disandarkan kepada para tabi'in disebut hadis maqtu'. Jadi hadis itu lebih luas cakupannya daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap sunnah adalah hadis, tapi tidak setiap hadis adalah sunnah. Nah, sunnah di sisi yang lain jamaah sekalian, sesuatu yang sudah pasti sahih dan valid datang dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau yang namanya hadis Pak, hadis itu belum tentu pasti itu sumbernya dari Nabi Muhammad, ya. Makanya kalau kita belajar ilmu hadis juga Pak, ada namanya hadis maudhu, hadis palsu. Ada juga hadis yang mungkin tidak sampai palsu tapi riwayatnya lemah, namanya hadis dhaif. Tapi tidak pernah disebut di dalam kitab-kitab ilmu hadis Pak ada sunnah yang palsu, itu nggak ada. Jadi kalau hadis itu sudah dipastikan sahih, baru kita sebut sunnah. Tapi kalau hadis itu masih dalam penelitian para ulama atau misalnya masih dipersoalkan kesahihannya, ya kita sebut hadis. Nah, makanya kalau kita kemudian mengatakan wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah SAW selain Al-Quran adalah sunnah, ya, selain Al-Quran adalah sunnah. Hanya bedanya kalau Al-Quran dinisbatkan langsung kepada Allah, sedangkan kalau hadis sunnah itu dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi dua-duanya Pak, kita sebagai Muslim wajib meyakini sebenarnya sumbernya sama, yaitu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Hijr, ya, Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu tidaklah berucap dengan hawa nafsunya, tapi segala hal yang datang dari beliau sesungguhnya adalah wahyu yang diwahyukan, ya, kepada Nabi Muhammad. Makanya dalam suatu hadis riwayat Imam Bukhari Pak, pernah suatu hari ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr ibn al-As. Abdullah bin Amr ibn al-As. Ini Abdullah bin Amr ini Pak salah satu di antara 4 sahabat Nabi yang terkenal ahli ibadah dan ilmunya sangat tinggi di antara para sahabat, yang kemudian kalau dalam ilmu hadis nanti dikenal dengan nama Al-Abadilah Al-Arba'ah. Ya, jadi kalau kita Pak bicara fikih kan ada namanya Al-Madzahibul Arba'ah, 4 mazhab. Ya, sebagaimana kalau kita belajar ilmu hadis ada yang namanya Kutubus Sittah, 6 kitab hadis induk, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmizi dan Ibnu Majah. Nah, di antara para sahabat Nabi itu Pak, ada yang dikenal dengan nama Al-Abadilah Al-Arba'ah. 4 sahabat Nabi yang dikenal keilmuannya sangat tinggi dan juga ibadahnya sangat luar biasa, dan 4-4-nya namanya diawali dengan Abdullah. Jamak Abdullah itu Abadilah, ya, jamak dari kata Abdullah adalah Abadilah. Nah, 4 Abdullah ini, pertama adalah Abdullah bin Umar, kedua Abdullah bin Abbas, ketiga Abdullah bin Zubair. Nah, yang keempat yang ingin saya ceritakan sedikit, ya, Abdullah bin Amr ibn al-As. Jadi ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr, ya, Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Amr ibn al-As. Nah, Abdullah bin Amr ibn al-As ini Pak merupakan salah satu sahabat Nabi yang sangat rajin mencatat segala sesuatu yang dia dengar dari Rasulullah.
Ya, jadi segala hal yang didengar oleh Rasulullah Pak, meskipun itu dalam urusan-urusan sepele, ya, bukan bicara tentang masalah agama, mungkin bercandanya Nabi atau mungkin apa namanya Nabi ketika intinya sedang berinteraksi yang layaknya sebagai manusia biasa, itu dicatat semua sama Abdullah bin Amr ibn al-As. Sampai suatu hari kesukaan dari Abdullah bin Amr ini Pak kemudian ditegur oleh beberapa orang dari Quraisy. Ya, dengan alasan apa? Ya, dengan alasan bahwa Nabi Muhammad itu kan juga manusia, kadang bersedih, kadang mungkin marah, kadang mungkin bercanda gitu ya. Kenapa harus semua yang datang dari beliau itu dicatat? Nah, disitulah Abdullah kemudian mengadukan Pak teguran mereka ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abdullah, ya Rasulullah, ini aku ditegur karena suka mencatat apapun yang engkau lakukan, engkau sampaikan dalam segala hal. Nah, di sini Nabi mengatakan Pak, yang menjadi poin bahwa segala hal yang datang dari Rasulullah hakikatnya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, "Uktub anni, fawallahi walladhi nafsi biyadihi ma kharaja minhu illa haq." Kata Nabi SAW, tulislah terus apa yang engkau dengar dari diriku, karena demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tiadalah keluar dari lisanku ini kecuali adalah kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi maka kita harus pahami jamaah sekalian, syariat itu mau dia Al-Quran ataupun sunnah Nabi Muhammad, dua-duanya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mengatakan apa sumber ilmu syariat, ya jawabannya mudah saja, yaitu Al-Quran dan sunnah. Sebagaimana Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita luruskan juga, jangan sampai ada orang mengatakan Pak, misalnya kalau dalam masalah fikih ya, saya tidak perlu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali karena mazhab saya adalah mazhabnya Rasulullah. Benar dengar nggak Pak orang ngomong kayak gitu Pak? Jadi mazhabnya Rasulullah itu dibenturkan dengan mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Jadi intinya nggak mau mengikuti 4 mazhab karena mazhabnya adalah Rasulullah SAW. Sesungguhnya ungkapan dan pernyataan seperti ini Pak menunjukkan kepada kejahilan seseorang. Ya, sebab apa? Rasulullah itu bukan mazhab. Rasulullah itu Pak sumber mazhab. Bedakan ya antara mazhab dan sumber mazhab. Karena Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu semuanya sumbernya adalah Rasulullah SAW. Ya, Imam Abu Hanifah gurunya namanya Hamad bin Salamah, kemudian Hamad bin Salamah belajar kepada Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai belajar kepada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud belajar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Malik bin Anas gurunya adalah Nafi', Nafi' gurunya Ibnu Umar, Ibnu Umar gurunya Rasulullah SAW. Imam Syafi'i gurunya adalah Imam Malik, Malik gurunya Imam Nafi', Nafi' gurunya Imam Ibnu Umar, Ibnu Umar gurunya Rasulullah SAW. Imam Ahmad bin Hanbal juga demikian, gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Malik, Imam Malik gurunya Imam Nafi', Imam Nafi' gurunya Imam Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar gurunya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua mazhab-mazhab para ulama yang kita kenal itu sumbernya satu, yaitu Rasulullah. Maka Rasulullah itu bukan mazhab tapi sebagai sumber mazhab. Dan bedanya apa antara mazhab dengan sumber mazhab Pak? Sumber mazhab itu pasti benar, tapi kalau yang namanya mazhab mungkin benar mungkin salah. Lah kalau misalnya ada orang yang mengatakan mazhab saya Rasulullah, berarti mungkin benar mungkin salah. Nah, ini malah menistakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena yang namanya mazhab itu Pak adalah pendapat pribadi seseorang, itu disebut mazhab. Jadi ketika misalnya kita katakan saya mengamalkan mazhab Syafi'i, artinya pendapat Imam Syafi'i yang merupakan hasil dari pemahaman yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua Pak, yang perlu kita pahami juga, mazhab itu istilah yang muncul ketika ulama kita berbeda pendapat. Nah, ini poin penting juga jemaah sekalian. Karena kalau ulama kita tidak beda pendapat, tidak disebut mazhab. Misal jemaah sekalian, sholat 5 waktu itu menurut mazhab Hanafi hukumnya apa? Hah? Wajib. Menurut Imam Malik wajib. Menurut Imam Syafi'i wajib. Menurut Imam Ahmad, nah, semua sepakat wajib Pak. Kenapa kita sebut mazhab? Nah, jadi ketika kita katakan oh sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, maka tidak disebut mazhab, tapi kita sebut syariat. Ya. Tapi kalau misalnya kita katakan sholat subuh itu sunnahnya ada kunut atau tidak ada kunut, nah barulah di situ kita sebut
mazhab. Menurut mazhab Syafi'i disunnahkan kunut, menurut mazhab Hanafi tidak disunnahkan kunut misalnya. Bolehkah bayar zakat fitrah itu pakai uang? Nah, menurut mazhab Syafi'i hukumnya tidak boleh, sedangkan menurut mazhab Hanafi hukumnya boleh. Nah, disitulah baru kita sebut mazhab. Ya. Nah, jadi sekali lagi Rasulullah itu sumber dari mazhab dan sumber dari semua ilmu yang muncul dalam peradaban Islam. Termasuk dalam hal ini adalah ilmu akidah. Ya. Nah, tapi sekali lagi jemaah sekalian, karena ilmu itu sangat luas dan apa yang datang dari Rasulullah juga walaupun terbatas teks-teksnya tetapi kandungan maknanya sangat luas sekali, muncullah berbagai macam ilmu yang itu diciptakan atau disusun oleh para ulama berdasarkan fenomena-fenomena yang mereka dapati di masyarakat. Nah, makanya dalam konteks ini Pak, kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas secara umum ilmu bisa dibagi menjadi dua. Saya sedikit ulangi. Pertama ada ilmu pokok atau ilmu asasi, yang kedua ada ilmu alat. Nah, ilmu pokok seperti yang sudah kita bahas, ini dasarnya adalah hadis Jibril. Ketika Nabi ditanya tentang iman, Islam dan ihsan. Ditanya tentang iman melahirkan ilmu akidah, ditanya tentang Islam melahirkan ilmu fikih, ditanya tentang ihsan melahirkan ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Ya, ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Nah, di luar ketiga ilmu ini Pak, di luar ketiga ilmu ini para ulama menyebut dengan ilmu wasail atau ilmu alat. Dan makna dari alat berarti dia semacam instrumen atau semacam perantara agar kita bisa memahami sumber-sumber Al-Quran dan Sunnah untuk menjadi ilmu asasi. Karena mudahnya begini Pak, ketiga ilmu asasi yang tadi saya sebutkan, akidah, fikih, dan akhlak, itulah kehidupan kita. Akidah, fikih, dan akhlak itu jemaah sekalian adalah bagian dari kehidupan kita dalam satu hari 24 jam. Ya, nah gambarannya begini. Kita kemarin sudah bahas bagaimana akidah itu menjadi bagian dari kehidupan kita Pak. Karena sesungguhnya misalnya satu contoh saja, iman kepada Allah itu harus menjadi keyakinan di dalam diri kita yang tidak boleh 1% pun hilang. Artinya gini Pak, satu hari 24 jam, boleh nggak ada orang mengatakan saya beriman kepada Allah cuman 23 jam 59 menit 59 detik. Boleh nggak? Hah? Nggak boleh Pak. Sedetik saja dia tidak beriman kepada Allah maka langsung kafir. Ya, artinya 24 jam dalam sehari kita selalu beriman. Ya, nah ini satu dari sisi akidah. Demikian juga dari sisi fikih Pak. Dari sisi fikih, ya ini walaupun bukan materi akidah tapi mungkin kita kaitkan juga. Fikih itu juga hakikatnya adalah bagian dari hidup kita. 24 jam sehari kita tidak akan lepas dari fikih. Bagaimana gambarannya jemaah sekalian? Kita kalau belajar ilmu fikih Pak, kalau kita belajar ilmu fikih kan kita kenal ada yang namanya 5 hukum syariah kan, terkait dengan pahala dan dosa. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Sebenarnya kalau kita belajar lebih mendalam Pak, hukum syariat itu ada 10 sebenarnya. Dari ke-10 hukum ini para ulama membagi menjadi 2. Kalau yang terkait dengan pahala dan dosa namanya hukum taklifi, dan itu ada 5 hukum. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Tapi kalau terkait dengan sah atau tidak sahnya suatu amal, itu namanya disebut hukum wad'i. Nanti ada hukum sebab, hukum syarat, hukum azimah, hukum rukhsah, dan hukum mani, yang kalau dalam fikih nanti dikenal dengan nama pembatal. Contoh misalnya gini Pak, kita ambil contoh misalnya hukum menikah. Ya, hukum menikah. Di sini udah pada nikah Pak atau ada yang masih jomblo? Nah, ya, yang masih jomblo segera nikah ya, mumpung belum datang Dajjal. Nih kalau udah datang Dajjal Pak, ini nggak sempat lagi ngadain walimah nikah. Nah, kalau kita tanya Pak, apa hukum menikah dari 5 hukum taklifi? Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Ya. Apa hukumnya Pak? Wajib. Berarti kalau nggak nikah dosa. Kalau kebanyakan ulama Pak mengatakan hukum asal menikah itu sunnah. Tapi nanti hukumnya bisa berubah tergantung kondisi. Kadang bisa jadi wajib kalau misalnya tidak menikah khawatir jatuh kepada zina, ya. Kemudian kalau tidak khawatir jatuh kepada zina tapi mampu menikah, hukumnya tetap sunnah. Lalu kemudian bisa jadi hukumnya haram kalau misalnya pernikahannya itu didasarkan kepada akad yang tidak sah, misalnya nikah mut'ah atau kawin kontrak, ya. Lalu bisa juga hukumnya menjadi makruh kalau misalnya dalam pernikahan itu berpotensi pasangannya dikhawatirkan akan terzalimi hak-haknya.
dan bisa jadi hukumnya mubah kalau seandainya tidak ada potensi pasangannya terzolimi, tapi juga ada kondisi di mana secara kemampuan finansial suaminya tidak bisa banyak memenuhi nafkah dari istrinya. Nah, maka hukum akan bisa berubah tergantung kondisi, ya. Tapi kalau kita katakan begini, Pak, hukum nikah itu adalah sunnah, namun bagaimana agar nikah itu sah? Nah, maka di sini nanti hukumnya bukan lagi hukum wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, tapi hukum wad'i namanya. Maka di situ akan kita konstruksi bahwa nikah itu agar sah harus terpenuhi rukunnya, tidak boleh ada pembatalnya dan semacamnya. Dan ketika nikah itu kemudian dihitung sah, berarti konsekuensi hukum dari pernikahan itu menjadi sah juga. Hubungan seksualnya menjadi halal, anak yang lahir dari pernikahan itu bisa dinasabkan kepada bapaknya, dan ketika salah satu meninggal bisa saling mewarisi harta kalau nikahnya sah. Tapi kalau nikahnya tidak sah, ya berarti dia dihitung zina. Anak yang lahir nasab kepada ibunya, kalau meninggal tidak bisa saling mewarisi dan seterusnya. Nah, makanya hukum syariat dibedakan oleh para ulama menjadi dua kelompok. Pertama terkait dengan pahala dan dosa di akhirat, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Dan yang kedua terkait dengan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan manusia. Apakah yang terkait dengan hubungan dengan Allah dalam bentuk ritual ibadah, atau terkait dengan hubungan antar manusia seperti akad nikah dan semacamnya. Nah, itu namanya hukum wad'i. Nah, kalau kita perhatikan jamaah sekalian, sehari dalam kehidupan kita 24 jam tidak akan ada sedetik saja umur kita yang tidak terikat dengan hukum-hukum syariah ini. Artinya sama seperti akidah, Pak, kehidupan kita pun tidak bisa lepas dari yang namanya fikih juga. Ya, coba jemaah sekalian perhatikan ya, 24 jam dalam sehari. Tapi saya perlu pastikan dulu, Pak, di sini rata-rata sama ya, sehari 24 jam ya. Nggak ada yang 25 jam misalnya. Sama semua ya, biar adil gitu, Pak ya. Nah, 24 jam dalam sehari, Pak, kita perhatikan dari sejak kita tidur, bangun tidur, beraktivitas dan mau tidur lagi, Pak, ada tidak sedetik saja perbuatan kita yang kekosongan hukum, nggak ada hukumnya. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Ada nggak, Pak? Saya katakan tidak ada. Semuanya ada, Pak. Disitulah kita nanti akan menyadari pentingnya kita menjaga umur ini, karena akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi mengatakan, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'ah an umrihi fi ma'afnah. Seorang hamba tidak akan bisa selamat dari hisab dan pertanyaan Allah nanti di hari kiamat kecuali ditanyakan kepadanya 4 perkara, salah satunya adalah tentang umurnya. Artinya umur kita setiap detik ini, Pak, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agar pertanyaannya mudah kita jawab, maka kita harus belajar ilmu fikih, biar kita tahu mana perbuatan dari amalan yang akan kita lakukan itu hukumnya apa. Apakah haram atau wajib atau sunnah atau makruh atau mubah. Karena setiap detik umur kita terikat dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan, Pak, tidur saja itu ada hukumnya. Apa, Pak? Hukum tidur itu apa? Kira-kira? Hah? Tidur, setiap hari tidur kan kita, Pak ya? Apa hukumnya, Pak? Dan apa dalil hukum tidur? Ada dalilnya juga, Pak. Apa hukum tidur? Hukum asal dari tidur, Pak. Jadi kalau kita bicara fikih itu ada hukum asal, ada hukum yang bisa berubah tergantung kondisi ya, seperti nikah tadi. Hukum asal dari tidur kata para ulama fikih adalah mubah. Hukum asalnya ya mubah. Orang itu tidur tuh hukumnya mubah asalnya, Pak. Sebab apa? Sebab tidur itu adalah nikmat dari Allah, dan setiap nikmat hukum asalnya adalah mubah. Dalilnya apa? Ada nggak, Pak, dalam Al-Quran bahwa tidur itu hukumnya mubah? Ada dalam surat An-Naba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Dan kami jadikan, kata Allah dalam surah An-Naba, tidur kalian itu sebagai subata. Subata itu dari kata thabit, artinya tetap tidak bergerak. Maksudnya adalah momen kita untuk merehatkan badan. Dan dijadikan malam waja'alna laila libasa, dan dijadikan malam itu seperti pakaian. Ya, artinya untuk kita ya merehatkan badan. Dan dalam kaidah tafsir dikatakan al-imtinanu yadullu alal ibahah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita satu nikmat, salah satunya tidur,
maka itu menunjukkan hukum asalnya adalah mubah. Ya. Nah, jadi maka hukum asal tidur adalah mubah. Tapi tidur yang hukumnya mubah ini bisa berubah menjadi wajib, haram, sunnah dan makruh tergantung kondisinya, sikonnya ya. Nah, misalnya apa hukum tidur waktu mendengarkan majelis taklim, Pak? Yang sekaligus bangunin yang ngantuk-ngantuk ini. Ya. Atau apa hukum tidur ketika dengar khutbah Jumat? Nah, haram. Haram. Tiba-tiba terbangun ketika iqomat gitu ya. Tapi saya pernah dapat ilmu, Pak, dari salah seorang guru saya dulu ketika saya kuliah di Lipia, Jakarta, namanya Profesor Dr. Roshid. Mungkin pernah dengar nama ini, Pak ya. Beliau masih hidup, salah satu guru besar di Universitas Syafi'iyah. Jadi beliau saat itu menjelaskan hadis terkait dengan keutamaan majelis ilmu ya. Dalam kitab hadis Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Ibnu Hajar Asqalani. Nah, hadisnya itu adalah hadis yang berbunyi majtama qaumun fi baitin min buyutillahi yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazala alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Tiadalah suatu kaum berkumpul di suatu masjid, di dalamnya mereka saling mengajarkan Al-Qur'an kecuali diturunkan kepada mereka 4 keutamaan, 4 fadilah. Pertama adalah rahmat Allah, lalu dinaungi dengan malaikat, lalu kemudian ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah menyebut namanya satu persatu di tengah penduduk langit. Jadi nama-nama kita semua di sini, Pak ya, detik ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah beliau menjelaskan hadis ini, Pak, beliau mengambil satu kesimpulan. Di antara keutamaan majelis ilmu adalah siapapun yang hadir akan dapat 4 hal tersebut meskipun tertidur. meskipun tertidur, Pak, itu kata beliau gitu ya. Kenapa? Karena datang ke majelis ilmu tidur itu tetap lebih baik daripada nggak datang sama sekali. Itu logika beliau kayak gitu ya. Ya, tapi meski demikian, Pak ya, jangan jadikan alasan untuk tidur gitu ya. Jadi ya, tapi kan kita juga tidak bisa menyamakan semua kondisi orang, Pak ya. Bisa saja ya, misalnya yang datang ke sini untuk ikut majelis taklim mungkin dari pulang baru dari kerjanya, mampir dulu ke masjid ya sambil istirahat mau mendengar pengajian, tiba-tiba ngantuk. Ya, kita anggap itu manusiawi gitu ya. Tetapi tentunya, Pak, seorang mukmin yang ingin mendapatkan keutamaan lebih besar, niat utamanya tetap adalah menuntut ilmu ya. Jadi artinya, Pak, keutamaan majelis taklim itu walaupun awalnya nggak niat, kalau dia hadir di situ tetap dapat fadilahnya ya. Nah, inilah pentingnya majelis ilmu. Nah, jadi sekali lagi Mas kalian, kembali kepada pertanyaan tadi saya, Pak. Tidur di majelis taklim berarti hukumnya apa? Mubah. Ya, sebenarnya tetap dihukumi sunnah, Pak, walaupun dia tertidur. Tapi kalau dia tidak tertidur, pahalanya lebih besar. Tapi ada, Pak, kondisi tidur hukumnya haram. Gimana aja Mas kalian? Contoh kasus orang itu kalau tidur malah dosa. Apa? Nonton bola? Sebagai kaidahnya, Pak, semua tidur yang berakibat maksiat maka hukumnya haram. Misalnya apa? Tidur di tengah jalan tol, haram, Pak. Ya jelas akan membahayakan dirinya, membahayakan orang lain gitu kan. Dan Rasul pernah menyebutkan satu isyarat, Pak, ada tidur yang hukumnya haram. Tidur di ranjang pasangan orang lain. Wah, itu juga termasuk dosa besar gitu ya. Karena Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang istri, seorang wanita gitu ya. Ya Rasulullah, apa hak seorang suami atas istrinya? Maka Nabi mengatakan di antara hak suami adalah alla yuti'na furasyakunna man takrahun, yaitu agar jangan sampai ranjangnya ditiduri oleh laki-laki yang tidak disukai oleh suaminya. Ya, maksudnya berbuat selingkuh atau zina. Nah, jadi itu gambaran Rasulullah menyebut tidur yang hukumnya haram. Jadi tidur itu bisa banyak hukumnya, Pak. Nah, yang ingin saya katakan begini jamaah sekalian, kalau tidur saja dalam kondisi kita tidak sadar, yang bahkan, Pak, sesuatu yang kita lakukan saat tidur sebenarnya tidak terikat dengan hukum, tidak dianggap sebagai suatu hukum, namun di akhirat tetap akan dipertanyakan oleh Allah, apalagi dalam kondisi kita sadar.
Karena para ulama semuanya sepakat sebenarnya Pak, perbuatan yang dilakukan dalam kondisi tidur yang normal Pak ya, tapi tiba-tiba melakukan sesuatu yang itu melanggar syariat dalam kondisi dia tidak sadar, sebenarnya tidak akan dihisap ya, tidak akan dihisap Pak. Misalnya apa? Misalnya ada seorang suami Pak, karena sudah saking kecewanya, saking keselnya sama istrinya Pak, dalam kondisi sadar nggak berani ngomong cerai, tapi terucap ketika tidur, maka jatuh nggak talaknya? Jatuh nggak Pak? Nggak jatuh. Kenapa? Karena dia mengucapkannya dalam kondisi tidak sadar. Nah, jadi kalau tidur saja yang sebenarnya banyak perkara tidak akan dihukumi oleh syariat, tapi dalam kondisi tertentu dia bisa berdampak kepada hukum yang tadi kita sebutkan contoh-contohnya, apalagi kalau kita kemudian dalam kondisi sadar melakukan sesuatu. Nah, disitulah yang ingin saya tegaskan Pak, 3 ilmu yang tadi saya sebutkan, akidah, fikih, termasuk akhlak, adalah bagian yang terintegrasi di dalam kehidupan kita. 24 jam sehari dalam kehidupan kita nggak akan lepas dari 3 ilmu ini, termasuk ilmu akhlak Pak. Karena ilmu akhlak itu kata para ulama maksudnya adalah bagaimana kita berinteraksi dengan Allah dan sesama makhluk ya, bagaimana cara kita berinteraksi dengan Allah dan makhluk, itu disebut akhlak. Maka akidah yang benar akan melahirkan buah akhlak yang terpuji, karena akhlak merupakan bagian dari buah akidah. Maka akhlak itu konteksnya bagaimana kita berinteraksi dengan Allah dan bagaimana kita berinteraksi dengan sesama makhluk. Dan 24 jam sehari Pak, kita akan selalu hidup dengan 2 interaksi ini. Meskipun kita sendirian tidak berinteraksi dengan manusia Pak, tetap kita berinteraksi dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kesimpulannya, ketiga ilmu yang tadi saya sebutkan Pak ya, ini merupakan ilmu-ilmu yang pokok dalam Islam, wajib dipelajari oleh setiap muslim. Tapi yang menjadi pertanyaan jemaah sekalian, ketiga ilmu ini kan juga pembahasannya sangat luas. Akidah, fikih, dan akhlak itu sangat luas sekali Pak. Kalau akidah memang sederhananya sih pokok-pokok pembahasannya 6 rukun iman. Iman kepada Allah sampai iman kepada takdir. Tapi kan kalau kita bicara detail-detailnya Pak, sebenarnya kan banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul dalam ilmu akidah kan, yang nanti insya Allah akan kita bahas. Ya, contoh sederhana saja Pak, misalnya kita bicara tentang malaikat. Mungkin selama ini yang kita hafal dari kecil kan nama-nama malaikat hanya 10 kan ya, 10 malaikat, dari malaikat Jibril sampai malaikat penjaga surga dan neraka, Ridwan dan Malik. Tapi kita akan temukan Pak, di dalam Al-Quran rupanya malaikat itu banyak, bukan hanya 10 malaikat saja. Ada malaikat Zabaniyah ya, ada malaikat Harut dan Marut ya, dan termasuk yang kemarin saya sampaikan Pak, ada malaikat yang khusus untuk menghadiri majelis taklim yang disebut dengan malaikat Sayyahun. Dan tidak setiap muslim mungkin tahu dengan nama-nama malaikat ini Pak. Nah, maka pembahasan masalah akidah juga hakikatnya sangat luas sekali. Termasuk dalam masalah ini adalah fikih. Fikih itu jemaah sekalian dibedakan oleh para ulama, pembahasannya menjadi 2. Pertama adalah hukum syariat yang mengatur hubungan antara Allah dengan manusia, yang disebut dengan ibadah. Setidaknya ada 8 pembahasan utamanya: toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, kemudian sembelihan, lalu halal haram dalam makanan, minuman, dan seterusnya, termasuk sumpah dan nazar. Dan yang kedua adalah muamalah yang mengatur hubungan antar sesama manusia, yang pembahasannya ada 5. Pertama, hukum syariat yang mengatur hubungan antar manusia dalam lingkup keluarga, yang disebut dengan ahwal syakhsiyah. Yang kedua, yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat, biasanya dalam bab ekonomi, yang disebut dengan al-ahkam al-iqtisadiyah. Kemudian yang ketiga, bagaimana Islam mengatur hubungan antara pelaku kejahatan kepada korbannya, yang disebut dengan al-ahkamul jinaiyah atau fikih pidana. Dan yang ketiga, bagaimana Islam mengatur hubungan antara rakyat dengan penguasa, al-ahkamud dusturiyah atau fikih negara. Dan yang kelima, bagaimana Islam mengatur hubungan antar bangsa-bangsa, al-ahkamud duwailiyah atau fikih hubungan internasional. Nah, jadi pembahasan fikih juga sangat luas sekali. Ya, tentunya kalau kita katakan belajar itu hukumnya wajib Pak, pertanyaannya ilmu yang mana dari ilmu akidah dan ilmu fikih itu yang hukumnya wajib kita pelajari ya, karena sekali lagi waktu dan umur kita belum tentu cukup untuk mempelajari semua ilmu itu. Kata Syahid Hasan al-Banna, beliau mengatakan al-wajibatu aktsaru minal awqat. Ya, kita ini sebenarnya Pak memiliki banyak kewajiban yang itu lebih luas daripada waktu yang tersedia. Maka dalam konteks ini jemaah sekalian, untuk menetapkan skala prioritas dalam belajar ilmu yang sangat beragam ini,
Para ulama misalnya seperti Imam Az-Zarnuji di dalam kitabnya At-Ta'limul Muta'allim, termasuk Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, itu membagi ilmu dari hukum mempelajarinya menjadi dua jenis. Yang pertama disebut ilmul hal, dan yang kedua disebut ilmul ahayin. Jadi ada ilmul hal, ada ilmul ahayin. Ilmul hal itu hukumnya Pak, mempelajarinya fardu ain. Kepada setiap muslim hukumnya adalah fardu ain. Sedangkan kalau ilmul ahayin hukumnya antara dua, bisa fardu kifayah, bisa sunnah muakkadah. Nah, cara membedakannya bagaimana? Mudahnya adalah kalau kita ingin melakukan sesuatu dalam waktu dekat, yang mana jika kita kemudian tidak tahu ilmunya akan berakibat jatuh kepada kesalahan, maka belajar ilmu ini adalah ilmul hal, hukumnya fardu ain. Tapi kalau misalnya Pak, amalan ini sebenarnya masih lama akan kita lakukan, belum waktu dekat, tapi dari sejak sekarang kita sudah belajar, maka kalau posisinya adalah seorang calon ulama yang dipersiapkan, hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau posisinya sebagai masyarakat umum, maka hukumnya sunnah muakkadah. Contoh ya, contohnya misalnya begini Pak, kita misalnya dijadwalkan berangkat haji karena baru daftar sekarang, berapa tahun lagi Pak berangkatnya? Masih lama Pak ya, 30 tahun ya mungkin ya. Tapi kita daftar sekarang Pak, 30 tahun lagi akan berangkat. Nah, boleh nggak atau apa namanya, bisa nggak kita mulai belajarnya dari sekarang? Ya silakan aja kalau mau belajar fikih haji gitu. Tapi hukumnya belum fardu ain. Kenapa? Masih 30 tahun lagi, masih lama. Ya, tapi kalau misalnya Pak, besok ada seseorang mau menikah, ya, besok mau nikah nih Pak. Dimana kalau yang namanya nikah kan dia harus tahu hak dan kewajibannya sebagai seorang suami kan. Nah, maka belajar tentang fikih nikah sekaligus bagaimana dia tahu hak dan kewajibannya sebagai suami terhadap istrinya, hukumnya adalah fardu ain. Karena waktunya sudah dekat. Atau misalnya hari ini Pak, kita sudah berada di penghujung bulan Syaban, sebentar lagi masuk Ramadan, maka belajar fikih puasa hukumnya fardu ain. Nah, ketika hukumnya fardu ain namanya disebut ilmul hal, dan ketika hukumnya bukan fardu ain namanya disebut ilmu ahayin. Apakah itu dalam bab akidah atau dalam bab fikih, termasuk dalam bab akhlak. Dan saya tutup ya, sebelum kita dengar azan, pernyataan dari seorang ulama yang bernama Imam Ibnu Abdin. Beliau mengatakan, kullu man ishtaghala bi syai'in yufradu alaihi ilmuhu wa hukmuhu liyamtaniya 'anil harami fihi. Setiap orang yang akan disibukkan dengan suatu perbuatan, wajiblah dia mengetahui ilmu dan hukum atas perbuatan tersebut. Kenapa? Agar dia tidak jatuh kepada perbuatan haram yang dia tidak sadari karena kebodohannya. Nah, maka belajar ilmu ini hukumnya menjadi wajib saat kita mau melakukannya. Nah, jadi sekali lagi, akidah, fikih dan akhlak hukum mempelajarinya wajib, tapi pada batasan yang akan kita lakukan ya. Baik, insyaallah mungkin sisanya ilmu-ilmu yang lain kita akan bahas pada pertemuan yang lain, karena waktu juga ada masuk waktu isya, nggak terasa nih Pak, tanda hari kiamat semakin dekat waktu. Ya, mungkin kita dengar azan terlebih dahulu, kami persilakan sebelum nanti mungkin ada sedikit diskusi. Baik, ada yang mungkin mau ditanyakan Pak? Kamu silakan. Ya. Silakan yang bertanya dari Pak. Ada? Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, prioritas kita mulai dari hal yang berkaitan dengan ilmu yang kita bisa implementasikan berkaitan dengan kita mungkin tinggal dan lima. Kira-kira Pak Ustaz, apa yang harus kita lakukan? Jika kita terarah di kalau misalnya beli buku, beliau bikin di kalau misalnya beli buku akidah, adilah ini yang kita lakukan. Kita harus dulu hadis
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebenarnya Pak, kalau langsung jawab ya. Sebenarnya kalau kita bicara kematian Pak, nih kalau dikaitkan dengan umur ya, sebenarnya sih tidak ada yang bisa memastikan namanya meninggal itu harus nunggu umur tua, gitu ya. Ya, bahkan yang mungkin masih kecil saja Pak, itu juga berpotensi bisa meninggal lebih awal gitu ya. Nah makanya dalam hal ini, pertama sih yang harus kita pahami dulu sebagai satu persepsi Pak, bahwa ada satu ungkapan ya, walaupun ini bukan hadis Pak, tapi maknanya bagus, maknanya benar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu dari sejak buayan sampai liang lahat ya, artinya saya meninggal. Dalam arti Pak, ilmu itu tidak dibatasi umur selama akal pikiran kita masih berfungsi, artinya mencari ilmu tetap kewajibannya harus kita selalu lakukan. Dan ilmu yang paling penting memang sebenarnya Pak adalah ilmu untuk mempersiapkan diri setelah apa yang akan kita dapatkan setelah kematian. Ya, karena Nabi SAW bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba hawahu wa tamanna 'ala Allah. Kata Nabi, orang yang pandai itu adalah mereka yang selalu mempersiapkan diri tentang apa yang akan dia dapatkan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah, kata Nabi, yang selalu memperturutkan hawa nafsu dan suka banyak berangan-angan. Suka banyak berangan-angan itu Pak biasanya gini, kalau konteksnya itu sudah ada sih semangat kuat gitu ya, sudah ada semangat dan niat tinggi untuk melakukan banyak kebaikan Pak. Wah nanti saya mau sholat duha, nanti saya mau rajin sholat 5 waktu berjamaah, nanti saya mau pokoknya baca semua buku yang yang saya beli, akidah, fikih dan lain-lain Pak. Tapi cuman omon-omon gitu Pak ya, dengan angan-angan. Nah itu Nabi mengatakannya sebagai orang yang lemah Pak ya. Makanya orang yang cerdas itu yang memulai gitu Pak, dan dia berusaha untuk memaksimalkan potensinya. Nah tetapi memang di satu sisi kan kemampuan kita sifatnya terbatas ya, manusia itu terbatas Pak, yang tidak terbatas hanya Allah saja gitu ya. Tapi makhluk itu terbatas. Maka dalam hal ini kalau kita bicara dalam konteks ilmu Pak, mudahnya kaidahnya sebenarnya intinya seperti yang tadi saya katakan Pak, setiap waktu kita ingin melakukan sesuatu, hal pertama yang muncul dalam pikiran kita itu Pak adalah perbuatan yang akan saya lakukan ini kira-kira mendatangkan murka Allah atau ridhonya. Itu dulu Pak ya. Nah setelah kita punya persepsi seperti itu Pak, berarti kan kita harus tahu kalau misalnya ini bisa berpotensi mendatangkan murka dan ridho Allah, kita harus tahu hukumnya apa ya. Karena kalau misalnya kita nggak tahu hukumnya Pak, bisa jadi kita jatuh pada perbuatan haram tapi kita tidak tahu. Tapi kalau kita sudah pasti yakin setelah belajar bahwa hukumnya boleh, barulah kita lakukan. Nah maka dalam konteks ini Pak, pernah saya sedikit cerita di masa Sayyidina Umar ibn al-Khattab, pernah ada Pak seorang pedagang, itu dia bukan asli orang Madinah, bukan asli orang Madinah, betul. Dia pedagang baru yang datang ke kota Madinah Pak, dengan membawa modal yang besar. Orang ini kemudian melakukan suatu perbuatan yang dia pikir itu tidak masalah. Apa itu Pak? Dia menunggu di luar kota Madinah para petani yang membawa produknya masuk ke dalam pasar. Untuk apa tujuannya Pak? Untuk dia beli dengan harga murah dengan modal yang dia miliki, lalu kemudian dia jual ke pasar dengan harga yang mahal ya, artinya monopoli harga di situ Pak, yang kalau dalam istilah fikih namanya disebut dengan hukroh, namanya monopoli harga. Nah saat itu Umar bin Khattab kemudian tahu ada orang yang punya niatan kayak gini dan sudah melakukannya Pak. Dia jual harga gandumnya itu lebih daripada harga pasar. Nah disitulah Umar kemudian melakukan melakukan inspeksi rasanya ya. Nah, melakukan inspeksi, kemudian akhirnya orang-orang yang tadi ditemukan di pasar yang melakukan kecurangan itu, tapi orang yang di pasar ini tadi Pak, malah dia berargumentasi, wahai Sayyidina Umar, aku tidak tahu kalau perbuatan ini hukumnya haram ya, karena difikirnya biasa saja, namanya orang beli produk petani lalu dijual ke pasar gitu kan, ya biasa saja gitu Pak, tapi dia nggak tahu kalau itu hukumnya haram. Nah disitulah Pak Sayyidina Umar kemudian berucap yang kalimat ini, poin pentingnya Pak, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la yabi fi suqina illa man tafaqqaha fid din. Tidak boleh melakukan transaksi jual beli di pasar kami kecuali dia sudah paham hukum halal haramnya. Artinya pedagang saja Pak ya, kalau ingin membuka usahanya dia harus tahu mana yang halal dan mana yang haram dari usahanya. Nah berarti poinnya Pak adalah yang tadi saya sampaikan di awal,
setiap waktu kita ingin melakukan sesuatu, disitulah kita harus mencari ilmunya terlebih dahulu. Nah, sekarang ilmunya apa Pak? Ya tergantung apa yang mau kita lakukan. Itu satu. Dan yang kedua Pak, media mencari ilmu itu setidaknya ada dua yang bisa kita akses. Pertama adalah buku, dan yang kedua yang membunyikan buku, yaitu para ulama dan ustadz. Maknanya dalam hal ini Pak, kita juga harus selalu dekat dengan para ulama. Setiap kali kita kebingungan untuk mendapatkan jawaban hukum sesuatu dari perbuatan yang akan kita lakukan, yang mudahnya kita tinggal bertanya. Dan itu perintah Allah di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya kalau kita tidak tahu. Tapi saya katakan malah begini Pak, bagusnya dua-duanya kita kombinasi, ya, ustadz yang selalu bisa kita berinteraksi dengannya, dan buku yang bisa kita baca setiap waktu. Tapi kalau kita hanya belajarnya lewat buku saja Pak, dikhawatirkan kita yang salah paham. Ya namanya kita kalau baca kan pemahaman kita Pak belum tentu benar gitu kan. Nah, tapi kalau kita misalnya harus bertemu dengan ustadz juga Pak, ya ustadz juga manusia, ada kesibukan pribadinya. Nggak bisa 24 jam selalu kita tanya. Ya suatu yang kurang etis juga Pak, ustadznya lagi tidur jam 12 malam kita telepon untuk nanya masalah fikih misalnya kan. Ya, artinya kita juga harus tahu waktu juga. Nah, maka dikombinasi. Ya, ada orang yang bisa kita jadikan tempat untuk bertanya, ya siapapun Pak. Dalam hal ini saya juga ingin mengatakan Pak, kita jangan membatasi guru. Karena masalahnya Pak, kalau kita membatasi guru dan fanatik hanya kepada satu guru saja Pak, kita akan khawatir jatuh kepada fanatisme yang menilai seorang guru selalu benar secara mutlak. Ketika dia misalnya jatuh kepada kesalahan, akan kita anggap itu benar. Ya, jadi di situ ada sebaliknya Pak, ketika ada mungkin ustadz lain yang berbeda pandangan dengan ustadz kita akan menganggapnya salah. Nah, di sini maka agar kita tidak terlalu fanatik, ya tidak dibedakan. Yang penting Pak, gurunya berpaham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dan insya Allah di Indonesia ini Pak rata-rata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena mohon maaf Pak, saya menemukan fenomena yang banyak di majlis-majlis kita itu, salah satunya hanya mencari guru-guru tertentu. Ini kalau ustadz begini, saya datangi. Kalau dia bukan, maka tidak didatangi. Nah, ini sebenarnya sikap yang kurang bijak. Ya kalau misalnya nggak datang karena masalah pribadi, ya urusan karena ada kesibukan, silakan saja gitu Pak. Tapi karena gara-gara milih-milih guru, akhirnya dia tidak mau belajar kepada siapapun. Nah, di sini juga poin penting bahwa ilmu bisa datang dari siapa saja. Ya, dan kalau misalnya nggak puas dengan satu ustadz, ya kita bisa berdiskusi dengan ustadz yang lain. Nah, disitulah tidak fanatik ini membuat kita lebih leluasa. Jadi intinya Pak, metodenya atau teknik ketika kita belajar itu apa yang harus kita pelajari, dua hal tadi. Yang pertama adalah apa yang akan kita lakukan, dan yang kedua bagaimana caranya, ya dekat dengan para ulama dan juga memiliki referensi yang bisa kita selalu baca. Nah, ini mungkin dari sisi cara yang akan kita lakukan. Tapi ilmunya apa Pak? Saya tidak membatasi. Karena setiap orang punya masalahnya masing-masing. Satu contoh nih Pak, ini satu ilmu penting yang ingin saya sampaikan, bahwa kita harus sudah mempersiapkannya Pak. Tadi kita sempat singgung tentang masalah kematian ya. Salah satu ilmu Pak, yang ini jangan sampai dilupakan, karena seandainya kita lalai khawatir menjadi dosa jariah, adalah minimal wasiat dan pesan singkat agar keluarga kita yang kita tinggalkan Pak, nanti saat kita meninggal membagi harta yang kita miliki dengan cara menggunakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan ta'allamul faraid wa 'allimuha. Belajarlah ilmu waris dan ajarkanlah. Nah, pertanyaannya Pak, mengajarkan ilmu waris itu bagaimana caranya? Ya, mungkin kita semua nggak belajar secara utuh ilmu waris itu Pak, tapi minimal buat satu wasiat. Ya, tulis dalam satu kertas atau kirim pesan kepada grup WhatsApp keluarga, kalau aku meninggal tiba-tiba, bagilah harta waris yang aku tinggalkan sesuai dengan hukum Allah. Pesan ini kita sampaikan Pak, dan mereka tidak melaksanakannya, maka wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Tapi kalau pesan ini saja tidak kita lakukan kepada keluarga kita Pak, khawatirnya kita menanggung dosa mereka. Padahal kematian bisa terjadi kapan saja. Nah, salah satu yang diantisipasi oleh Nabi Muhammad adalah harta yang ditinggalkan. Nah, jadi sekali lagi intinya belajar itu bisa apa saja, tergantung apa yang akan kita lakukan saat kita mau melaksanakan sesuatu. Gitu Pak ya, mungkin mudah-mudahan tergambar ya. Baik, cukup Jamaah sekalian? Cukup ya. Kita cukupkan karena sudah masuk
Waktu saya sudah dari tadi maksud saya. Baik, kita tutup dengan munajah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakir, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.